Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk daring kedua. Ya anak-anak, sekali lagi ibu katakan kita masuk daring kedua. Yang pertama, ibu sudah kasih tugas hari Minggu kemarin. Sekali lagi ibu minta maaf karena daring pertama kemarin ibu sebenarnya sudah merekam seperti ini, tapi paketan ibu habis. Bu, kenapa ngasih daringnya kok hari Minggu? Kenapa tidak hari Jumat? Karena Jumat Sabtu kalian masih punya tugas dari sekolah, dari guru-guru bidang studi lainnya. Ya anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang peraturan daring. Jadi kalau ibu kasih tugas, ibu kasih tahu kalian kerjakan di polio, kerjakan selama 2 jam. Jadi kok sekarang nanti ibu uploadnya jam 8, kalian kerjakan, jangan sambil main, jangan sambil main game sampai jam 10. Setelah selesai kalian absen sambil memoto hasil tugas kalian. Bu, kalau belum selesai gimana misalnya? Boleh kalian setor, ibu kasih batas sampai jam 1 siang. Jangan setor tugas sekolah malam. Atau hari ini dikasih tugas, kalian setornya masih kapan lagi. Tolong membiasakan diri untuk tertib. Dan tidak ada sekolah malam. Tidak ada setor daring malam. Tidak ada absen malam. Jadi hasil kalian itu bisa maksimal ibu berikan kepada kalian. Dan jangan mengecewakan orang tua. Sekali lagi jangan mengecewakan orang tua. Karena orang tuanya mungkin bekerja, jadi tidak tahu kerjaan kalian di rumah dari Senin sampai Sabtu itu apa. Jadi kalau hasil kalian maksimal, dari guru maksimal, maka kalian bisa pertanggungjawabkan ke orang tua. Ibu sekali lagi katakan, jangan setor lebih dari jam 1. Jam 2 lah. Karena lebih dari itu, kalian memang sudah tidak sekolah kalau kita masuk tatap muka. Tapi jangan kalian anggap daring itu PR. Tidak ada kata PR. Jadi kita menghormati kata-kata daring. Kenapa anak-anak ibu katakan seperti ini? Karena kalian sudah kelas 8. Kelas 8 itu sudah tahu peraturan di kelas 7. Ya, anak-anak, kalian bicara seperti itu sama orang tua. Dan tolong kalau kalian mau WhatsApp ibu dengan salam yang Islam, dengan assalamualaikum, mengucapkan salam. Yang beragama lain sesuaikan dengan hari. Kalau siang ya selamat siang, kalau sore ya selamat sore. Jangan bertanya itu pada malam. Malam waktunya untuk ibu istirahat. Tapi kok kalian bertanya boleh. Ibu kasih batas jam 5. Kenapa Bu sampai jam 5? Karena yang Islam mudah-mudahan tahu kalau maghrib itu kita tidak pegang apa-apa. Kita menyiapkan diri kita untuk maghriban, sholat. Nah setelah sholat itu sambil nunggu isya, yang Islam bisa mungkin mengaji, apa yang ibu-ibunya mungkin baca Yasin kok malam Jumat ya anak-anak ya. Jadi jangan bertanya malam, boleh bertanya sore boleh. Ibu standby untuk kalian semua untuk khusus pelajaran PPKN. Dan tolong sekali lagi tata keramanya dijaga, membiasakan salam, membiasakan dengan orang tua dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Sama teman juga seperti itu. Sama teman aja kita harus menghormati orang lain. Nah, kenapa pelajaran PPKN masuk ke sekolah-sekolah? Kalian dikasih pelajaran PPKN karena dasar negara kita saja sudah Pancasila. Pancasila itu mencakup semuanya. Kenapa Pancasila sebagai dasar negara? Karena sudah ada beragam-beragam agama sudah jadi satu di sana. Yang pertama, sila pertama Pancasila ketuhanan. Ketuhanan itu tandanya semua manusia ini punya percaya dengan Sang Pencipta. Ya anak-anak ya. Jadi seperti di sekolah kita, kalau
bulan Ramadan kita adakan tadarus. Jadi menyenangkan hati, menenteramkan hati. Anak agama lain komen nggak Bu? Ya tidak, karena agama lain kita punya pura, yang agama lain kumpul di pura, mereka juga belajar tentang agama. Karena sekarang mungkin keadaannya lagi pandemi, jadi kita harus tahu, kalian juga harus tahu, kita harus menjaga diri kita sendiri. Sekali lagi anak-anakku, seandainya nanti kita masuk suasana masih seperti ini, tolong pakai masker. Kalau masker sudah dipakai ke sekolah, tolong besoknya ganti, karena sekarang lagi musim debu ya anak-anakku. Jadi tolong bisa merawat diri sendiri, membantu orang tua. Jangan orang tua sudah kasih masker, kalian taruh di tas, tidak dipakai ke sekolah. Oke anak-anakku, sekarang kita masuk ke pelajaran. Kemarin kita membahas bab 1, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti Ibu katakan tadi, kenapa Pancasila sebagai dasar negara? Nah, ini ada di A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena sudah mencakup semuanya. Dasar itu adalah pondasi. Pondasinya harus kuat. Makanya negara kita kuat. Makanya negara kita bersatu. Dari pondasinya saja kita malu kalau sebagai rakyat Indonesia kita tidak bersatu. Nah, oke, masuk 1, makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa Ibu tidak menjelaskan dari halaman pertama sampai dengan sekarang Ibu bicara? Nanti kalian malas membaca. Jadi mengisi esai di kompetensi 1 itu baca dulu. Kalau kalian sudah baca, maka esai yang Ibu berikan 10 itu dengan cepat bisa dikerjakan. Membaca itu menyimak anak-anak. Menyimak dalam arti kata pelan, tapi tahu artinya. Ya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kok dibilangin penting? Kan gitu. Nanti kalian kok bilangin penting? Nah, dibaca. Oh iya ini. Tandanya yang kata Bu Ayu. Ya, Ibu angkat sedikit. Ini arti penting Pancasila sebagai dasar negara. A. Asas berdirinya negara Indonesia. B. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. C. Dasar sumber tertib hukum nasional. Nah, nanti kita akan bahas anak-anak, akan lebih panjang lagi. Tapi kalau Ibu berdoanya mudah-mudahan kita tidak daring lagi. Kita sama-sama berdoa, semoga Lampung Tengah bisa tatap muka. Ibu berdoanya seperti itu anak-anak. Kalau tatap muka kita enak. Nah, enak dari kalian bisa membaca, Ibu bisa menjelaskan. Dan langsung D, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat. E, membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Seperti udah Ibu katakan awal. Kita hidup di rumah, kita juga harus berdasarkan Pancasila. Kalau kalian orang Islam, otomatis orang tuanya ya menjalankan ibadah sebagai orang Islam. Hindu seperti itu, Kristen seperti itu, dan agama-agama lain. Ya, yang 3, landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Di situ ada A, B, C, dan D. Oke, anak-anak. Karena Ibu nih mau piket, hari ini jatah Ibu piket, PPKN piket. Itu kemarin kalian sudah mengerjakan B dan C. Sebenarnya Ibu akan langsung mengulas, tapi kita ending dulu. Mudah-mudahan cepat kita bisa tatap muka. Jadi nanti esai itu langsung Ibu yang memberi kalian jawaban. Jadi kalian akan koreksi, Ibu membaca apa yang sebenarnya jawaban yang tepat untuk kalian kerjakan. Oke anak-anak, kita lanjut dengan uji kompetensi 2. Buka halaman 15. Di situ sama anak-anak, sama kompetensi 1, kalian Ibu minta mengisi esai dulu. Kenapa yang A tidak diisi Bu? Yang A nanti kita kerjakan setelah akan menghadapi meet, itu nanti Ibu kasih.
Ibu kasih apanya, kita bahas sama-sama. Makanya ibu katakan anak kita KBM, ibu bahas. Nanti ya siapa yang bisa, nanti kalian jawab. Nanti yang benar yang mana, itu harus dikerjakan di kelas anak-anak ya. Seperti kemarin kalian tetap mengerjakan yang B dan yang C. Yang C halaman 16. Jadi kerjakan halaman 15 dan 16 yang esai di kertas folio. Sekali lagi di kertas folio. Ya. Pojok atas itu dikasih nama seperti daring 1, nama kelas, daring kedua. Daring kedua hari tanggal. Ya anak-anak ya. Dan ibu minta kata-kata daring itu bukan untuk mainan. Nanti aja. Kalau kata orangnya, engko dhisik bene wae. Kok tang ini nggak usah pagi-pagi misalnya seperti itu. Jangan ya anak-anak, daring itu kalian belajar di rumah dan orang tua dikasih tahu. Kalau sudah lewat, maka saya akan malu Bu, Pak sama orang tua. Atau manggil orang tua apa? Ayah, Pak, Bunda. Nanti pagi tolong bangunin saya akan belajar. Ya anak-anak ya, saya akan belajar. Nanti jam 7, setengah 8 saya tinggal nunggu tugas dari guru. Dan kalau masih daring, nanti ibu akan maksimalkan, ibu bisa berusaha, apalagi ibu wali, untuk kelas 84, ibu berkunjung ke rumah kalian. Akan ibu tanyakan sama orang tua, apa pekerjaan kalian di rumah? Nah, apakah kalian bisa membagi waktu? Apakah kalian sudah bisa membantu orang tua? Kalau kelas 8 ibu rasa sudah bisa, yang perempuan, yang laki. Bu, saya anak laki enggak? Anak laki perempuan sama saja, harus membantu orang tua. Sekali lagi, carilah jadi anak yang baik. Menjadi anak baik itu tidak susah anak-anak. Bangun dan dengarkan kata-kata orang tua. Dan tugas sekolah harus lapor ke orang tua. Kenapa kamu jam setengah 8 sudah mulai megang HP? Duduk, manis. Nah, saya kan sekolah, Bu, Pak. Gitu. Sekolah ya daring ya seperti itu. Tidak bisa disambi-sambi. Habis selesai mengerjakan, saya harus absen. Nah, itu yang bagus anak-anak. Harus dikasih penjelasan. Jangan begitu orang tua bertanya, kalian lebih tinggi suaranya. Nah, itu salah. Ya. Nanti akan Ibu jelaskan lagi. Nanti di PPK ini ada norma, nanti jelasnya lebih panjang lagi. Mudah-mudahan kita tetap bisa tatap muka, jadi kalian tahu tata krama bisa, karena di sekolah itu yang membuat kalian menjadi anak-anak baik adalah PPKN dan agama. Kalau pelajaran yang lain kalian harus mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya. Tata krama itu sama guru, sopan, di sekolah tidak duduk asal duduk kan gitu. Itu banyak anak-anak, dan mudah-mudahan ibu bisa ketemu kalian dengan tatap muka HBM ya anak-anak. Ya oke, sekali lagi tugas kalian halaman 15 dan halaman 16. Kerjakan nomor 1, dijawab. Selesai nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Selesai, kalian langsung masukkan ke grup PPKN. Bu, kalau saya mau ngubungin ibu WhatsApp sendiri boleh, laporan boleh. Oke, boleh. Bu, kalau saya mau bertanya boleh. Jatah bertanya tuh sore. Ya, jadi tugas ibu batas jam 2 kalian harus absen dan harus setor tugas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita tetap pada protokol kesehatan. Ingat anak-anak, pemerintah memberikan kita suruh pakai masker itu demi kesehatan kita bersama. Oke, anak-anak, seandainya nanti ada piket, kalian tetap pakai masker. Mudah-mudahan bisa ketemu ibu. Nanti kok setor tugas, kita bisa ketemu. Kalian bisa bercerita atau curhat apa yang susah dari pelajaran ibu. Oke, sampai di sini ketemu lagi minggu depan. Ingat, jadilah anak-anak yang baik yang membanggakan orang tua. Jangan
mengerjakan yang bukan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh pemerintah gitu. Jadi malam tidak usah keluar. Ibu mohon yang laki-laki seperti itu, apalagi yang perempuan. Ya anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Ketemu lagi minggu depan dengan program yang sama, PPKN, pelajaran inti di sekolah. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, selamat pagi yang beragama lain. Ya.